Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Pak Huda. Pak Huda, sejauh ini realisasinya seperti apa? Maksudnya antisipasinya. Karena seperti kita tahu ya Dika, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian di mana ada orang menyeberang sebuah jembatan, kemudian mereka tersetrum dan akhirnya meninggal. Nah, sebenarnya yang mungkin masyarakat ingin tahu adalah ranah dan tanggung jawab siapa itu sebenarnya. Silakan. Ya, benar sekali. Jadi untuk dari sisi pasokan listrik tadi sudah kita bahas, PLN sudah mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian dari sisi keamanan atau bahaya listrik ini bagi masyarakat sekitar, PLN juga sudah berupaya sebenarnya melalui sosialisasi yang dilakukan di berbagai tempat di Jakarta ini. Kalau misalnya ada warga yang merasa belum pernah disosialisasikan oleh PLN dan merasa perlu, silakan menghubungi PLN. Nah, kemudian tadi ditanyakan bagaimana caranya supaya, bagaimana tipsnya supaya masyarakat tidak mudah terkena strum listrik begitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa listrik ini sesungguhnya adalah sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Namun demikian jika penggunaannya tidak benar, itu justru akan membahayakan. Karena itu kita harus taat akan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga jangan sampai listrik yang kita gunakan ini malah justru membahayakan kita. Apa itu? Jadi instalasi listrik itu sesungguhnya sebelum dialiri listrik dari PLN atau dari perusahaan manapun, itu harus dipastikan bahwa instalasi itu layak dialiri listrik, yang disebut dengan SLU, sertifikasi layak operasi. Gitu ya. Jadi untuk yang baru ini karena diatur di undang-undang ya, ini tidak boleh PLN itu mengalirkan listrik kepada instalasi yang belum memiliki SLU. Nah, bagaimana dengan yang lalu? Nah, ini karena yang lalu ini memang banyak sekali, tapi kami juga tidak ingin mengatakan bahwa instalasi yang lalu itu seluruhnya jelek, tidak demikian. Tapi memang ada sebagian dari instalasi yang sudah terpasang di masa lalu itu tidak memenuhi standar. Kenapa demikian? Karena masyarakat tidak tahu. Pengennya hanya mengejar murahnya saja, tapi tidak tahu bahwa material itu sesungguhnya tidak memenuhi standar yang ditentukan. Lalu bagaimana kalau memang sudah instalasi sudah terpasang? Apakah memang perlu ada perubahan? Dan ini bagaimana? Pasti kan kalau masyarakat tidak disidak ya biarin aja gitu kan, mereka nggak mau repot. Nah, dari PLN sendiri memang demikian. Jadi instalasi itu hendaknya memang diajukan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mensertifikasi instalasi listrik di ranahnya pelanggan. Apa itu? Ada dua untuk yang di tegangan rendah, itu adalah Konsuil dan PPILN. Ini dia lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengecek instalasi di rumah pelanggan itu bagus atau tidak. Jadi kalau misalnya memang di sana diketemukan ada sesuatu yang tidak standar, ya, ini memang harus diperbaiki. Itu mau tidak mau harus seperti itu. Namun demikian, mungkin karena jumlahnya sangat banyak, kami hanya menyampaikan tipsnya saja terkait dengan topik kita hari ini, bahaya listrik karena banjir gitu ya. Ini kami menghimbau kepada masyarakat supaya memperhatikan instalasinya, terutama di daerah-daerah yang rawan banjir, itu hendaknya instalasi yang terbuka, seperti misalnya ada stop kontak seperti itu, ini tidak ditaruh di bawah, karena mudah terendam oleh air dan itu berbahaya bagi masyarakat sekitar. Nah, kami menghimbau untuk dinaikkan ke atas. Ini sangat membantu sekali, sehingga jika terjadi banjir baru sebatas lutut gitu ya, itu bisa jadi tidak perlu dipadamkan karena memang tidak membahayakan. Tapi kalau di bawah itu ada stop kontak, ini begitu terendam, kuncinya pokoknya kalau ada instalasi yang terbuka dan terendam air, itu membahayakan. Oke, apakah bisa ada mungkin alternatif lain, ditutupkah? Karena memang sudah terpasang dan tidak mungkin membongkar dalam waktu yang singkat. Ada peralatan yang ini perlu populerkan gitu ya di masyarakat, dimasyarakatkan, yang disebut dengan ALCB, out leakage circuit breaker. Jadi di sini alat ini berfungsi jika terjadi arus bocor, ya, arus bocor. Ini dia peka sekali. Dia peka sekali dan tidak sampai mengakibatkan orang yang ada di sekitar itu sampai kesetrum dan meninggal dunia. Karena alat ini langsung dia memutus aliran listrik ke tempat yang bocor itu tadi gitu. Memang agak merepotkan jika pada awalnya jika instalasi itu banyak yang
tidak sempurna. Tapi begitu sudah disempurnakan, LCB ini justru akan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena bisa memproteksi masyarakat yang ada di sekitar tempat itu dari bahaya listrik. Oke, nah ini tadi kita masih berbincang tentang keamanan selama banjir ya, yang berhubungan dengan listrik. Tapi masyarakat pasti bertanya saat air tergenang, mereka berpikir ini rumah pompanya berfungsi dengan baik atau tidak sih? Nah, tahun ini katanya dimaksimalkan fungsinya. Kita akan mengajak masyarakat untuk melihat yang berikut ini. Salah satu wilayah yang setiap tahunnya terkena banjir akibat dampak dari puncak musim penghujan adalah wilayah Pluit dan sekitarnya. Untuk itu, PLN memberi perhatian besar terhadap penanganan banjir di wilayah ini. Salah satunya dengan memperkuat pasokan listrik yang menjadi sumber penggerak pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pompa yang menjadi salah satu alat pengendali banjir di Jakarta ini mendapat pasokan listrik dari PLTU Muara Karang. PLN memasang kabel khusus bertegangan menengah langsung dari PLTU ke gardu-gardu rumah pompa Waduk Pluit untuk menggerakkan 11 pompa yang nantinya akan mengalirkan air Waduk Pluit ke laut. Selain itu, gardu-gardu di rumah pompa Waduk Pluit juga dilengkapi teknik automatic changeover yang dapat mengubah sumber pasokan listrik dalam waktu 0,4 detik. PLN mengaku upaya yang dilakukan mengantisipasi banjir hingga awal tahun 2016 ini sudah dipersiapkan dengan matang. Baik, itu tadi rumah pompa di Waduk Pluit ya. Sebenarnya di Jakarta sendiri ada berapa rumah pompa? Total kurang lebih ada 87 yang dimiliki pemerintah daerah, kurang lebih 87 lokasi, dan hampir semuanya dari jumlah itu tadi sudah dibuat double pasokannya. Sehingga kalau misalnya satu pasokan ini dia terganggu, ini bisa diisi oleh pasokan yang lain gitu. Dan ini secara otomatis dia Jadi bekerja. tidak sampai kosong lah istilahnya pasokannya. Nah, ini daya pompanya seberapa banyak? Apakah ada Itu kapasitas disesuaikan tertentu? dengan besaran pompa yang ada di berbagai tempat itu, karena berbeda-beda. Jadi Berbeda-beda pada ya? dasarnya PLN menyesuaikan dengan kebutuhan daya yang ada di masing-masing titik tadi itu. Oke, jadi memang sudah disesuaikan dan memang sudah dibuat double. Jadi jangan sampai pasokan listriknya kosong lah ya Pak ya, saat ada gangguan. Betul sekali. Ini kalau kita tidak salah, ada salah satu pengadaan dari PLN adalah pompa air portable submersible. Nah, kira-kira itu fungsinya untuk apa, Pak? Maaf, bisa dulu? Portable submersible. Fungsi dari pompa itu sendiri untuk apa? Pompa air. Iya, pompa air ini difungsikan kan untuk dia memompa air dari kantong banjir tadi itu ke tempat yang pembuangan yang sudah disediakan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat seperti contohnya di Pluit, itu permukaan laut dengan permukaan waduk Pluit itu lebih tinggi laut. Laut ya. Sehingga kalau tidak dibantu dengan pompa, ini air ini tidak bisa keluar. Ke laut gitu. Demikian. Jadi memang di Jakarta ini perlu banyak pompa untuk bisa memperlancar aliran air tadi itu supaya tidak menggenang di suatu tempat. Jadi memang harus dibantu untuk dikeluarkan ya. Betul. Karena Pompa kalau tadi memang sangat tidak berguna. menggenang. Jadi kalau pompa ini tidak berfungsi dengan baik, sudah dipastikan Jakarta ini akan terendam. Tidak diharapkan sebenarnya. Kita masih akan berbicara lebih lanjut ya bagaimana upaya PLN untuk pasokan listrik selama banjir nanti. Mudah-mudahan sih nggak ada ya Pak ya. Tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.